membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih yang sejati yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami Yesus. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatimu. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatimu. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu,
mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Setiap orang membutuhkan kasih dalam kehidupan ini. Itulah yang membedakan kita ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga dengan ciptaan lainnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pada masa akhir, kasih manusia itu sudah menjadi dingin. Manusia cenderung mengasihi dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri, egois, menjadi hamba uang, dan tidak lagi mempedulikan agama, tidak berterima kasih kepada orang tua. Hari ini mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Kita bisa belajar dari seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab, tetapi dia memberikan yang terbaik. Inilah bagian yang pertama yang kita akan renungkan. Bagaimana Tuhan menantikan persembahan yang terbaik dari anak-anaknya. Dikatakan di dalam ayat 3 Markus 14. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia masuk ke rumah Simon si Kusta di Betania. Pasti dia tidak diundang. Mengapa Yesus berada di rumah Simon si Kusta? Pada zaman dulu orang Yahudi jika terkena penyakit kusta tidak boleh tinggal di rumahnya sendiri. Dia harus diasingkan. Jadi kemungkinan besar Simon si Kusta ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari itu mungkin dia mengadakan satu ibadah pengucapan syukur. Mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk makan bersama. Di Betania, ada seorang perempuan ketika mendengar bahwa Yesus datang diundang ke rumah Simon si Kusta. Dia memanfaatkan waktu itu. Walaupun dia tidak diundang, dia masuk ke dalam rumah Simon si Kusta. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini luar biasa sekali. Dia dikatakan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya, memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sesuatu yang murni, karakteristiknya murni. Dikatakan minyak narwastu ini murni, bukan yang palsu, bukan minyak wangi yang murahan, tetapi yang murni, sangat mahal lagi harganya. Itu karakteristik yang kedua. Saudara, apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Bukan ditandai dengan berapa jumlah uang yang kita sudah persembahkan. Berapa banyak waktu yang sudah kita persembahkan. Berapa banyak tenaga yang kita berikan. Tetapi apakah persembahan kita berupa harta, tenaga, waktu hidup kita sungguh-sungguh murni? Apa tandanya murni? Tandanya kemurnian itu harus diuji melalui waktu. Dengan berjalannya waktu. Kemurnian juga ditandai dengan adanya tekanan, dengan adanya ujian. Emas yang murni tidak pernah takut akan api. Ada banyak orang jika tanpa persoalan masalah, wah kelihatannya apa yang diberikannya itu murni. Tetapi tunggu, waktu membuktikan dan ujian hidup membuktikan. Ketika dia diterpa badai, apakah dia ngomel, apakah dia menjadi kecewa,
meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Saudara, itu yang menjadi satu ujian. Apakah persembahan kita itu murni dan mahal harganya? Tidak jarang orang yang dulu mempersembahkan uang kepada gereja atau kepada organisasi Kristen atau organisasi sosial. Tapi pada waktu orang itu mengalami kekecewaan terhadap institusi, terhadap gereja. Wah, diungkit-ungkit, saya udah sumbang begini-begini. Wah, saudara, itu jelas bukan sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni seperti yang dilakukan wanita ini. Mahal harganya. Harganya sampai 300 dinar. 1 dinar adalah upah harian seorang pekerja. Jadi bisa bayangkan perempuan ini untuk bisa membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya, dia harus menabung sedemikian rupa. 1 dinar upah harian seorang pekerja. Berarti dia membutuhkan 300 dinar. Bukankah dia juga harus hidup untuk sehari-hari? Jadi berapa tahun dia harus mengumpulkan uang. Dan bagi perempuan Yahudi, salah satu daripada mas kawin untuk seorang wanita siap menikah, dia harus punya minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Siapa perempuan ini kita tidak tahu. Tetapi banyak penafsir berkata kemungkinan besar perempuan inilah yang disebut sebagai perempuan berdosa. Di mana Tuhan pernah membebaskan wanita ini dari kuasa kegelapan. Memberikan satu pemulihan dalam hidupnya. Wanita ini mungkin sudah hancur hidupnya, tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah semuanya. Dan dia mulai bisa menyisihkan uangnya, mungkin dia juga udah punya calon suami. Tapi begitu mendengar Yesus datang ke Betania, apa yang dilakukannya? Dia korbankan semuanya. Minyak narwastu yang murni dan mahal harganya itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus. Sungguh sangat mahal. Dia mungkin perlu menunda waktu pernikahannya kembali. Perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupannya. Di sisi yang lain kita melihat bagaimana satu ujian apakah persembahan kita ini murni atau tidak. Saudara, dengan cara apakah kita menghakimi persembahan orang lain. Di dalam ayat yang keempat dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan untuk orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Kira-kira siapa yang memarahi perempuan itu? Siapa yang dekat dengan Yesus? Siapa yang berani berbicara seperti itu? Dengan satu nada mengajari, lebih tepat menghakimi. Mereka adalah murid-murid Yesus. Di bagian yang lain ditulis Yudas Iskariot yang memegang keuangan bendahara. Waduh, sayang sekali, eman ini 300 dinar bisa dipakai untuk orang miskin. Oh, apakah betul? Padahal dia adalah seorang pencuri katanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat ada orang lain mempersembahkan hidupnya, tenaganya, lalu kemudian uangnya, waktunya dengan luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Ada banyak orang berkata, oh dia pamer tuh, mau cari muka tuh, mau jaga image dan sebagainya. Nada-nada yang sumbang, merasa bahwa apa yang dilakukan orang itu adalah sesuatu yang hanya show off saja. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita pernah menilai orang seperti itu? Jika iya, maka kita harus berubah. Jika saudara adalah orang seperti perempuan itu, maka biarlah kita cukup berdiam diri, tidak usah membela diri. Emas yang murni tidak perlu membuktikan bahwa dirinya murni. Tidak perlu. Maka saudara, api akan membuktikan betul-betul emas itu murni atau tidak. Wanita ini bagian yang terakhir kita melihat. Menerima pembelaan dari Tuhan. Ayat 6 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Orang miskin akan selalu berada di sekelilingmu. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku, kata Yesus. Dan ini yang luar biasa di ayat 9. Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini saya juga menyampaikan firman ini untuk kesekian kali udah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini akan terus diingat untuk sungguh-sungguh mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita menjadi hakim, menghakimi orang lain ketika mereka mempersembahkan hidup, tenaga, waktu, harta mereka. Dengan alasan orang miskin, dengan alasan buang-buang uang dan sebagainya, pamer dan sebagainya. Atau apakah kita mau menjadi seperti perempuan ini? Mempersembahkan yang murni, mahal harganya. Dan menerima pembelaan dari Tuhan Yesus. Biarlah pilihan itu ada pada kita. Kita tidak perlu membela diri. Yesuslah yang akan memberikan pembelaan. Jika kita merendahkan hati pada masa-masa ketika kita ditekan, dihakimi, maka pembelaan dari Tuhan Yesus pasti akan datang. Peninggian datang dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, apa saja yang dilakukan oleh wanita ini akan disebut juga akan mengingat dia. Biarlah apa saja yang kita lakukan, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, melalui pemikiran kita, boleh diingat oleh orang-orang di sekeliling kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika saudara masuk ke dalam kerajaan surga, bukan hanya malaikat yang menyambut kita. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui kesaksian hidup saudara. Melalui uluran tangan saudara. Mereka akan ikut menyambut saudara di gerbang surga. Tapi jika saudara tidak melakukan apa-apa, tidak membawa satu jiwa pun, tidak memenangkan siapa-siapa, do nothing. Saudara mungkin sudah akan masuk ke dalam surga. Kalau masuk, kesepian. Tidak ada yang berterima kasih kepada saudara. Saudara hanya bisa selamat untuk diri saudara sendiri. Hari ini, mari kita sungguh mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan selama waktu itu masih ada, mari kita berikan yang murni, yang mahal harganya. Dan kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan setiap kebenaran firman yang kami terima ini. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami menghakimi orang lain yang memberi kehidupan mereka, harta mereka, tenaga, waktu mereka. Tuhan, mungkin dari dalam hati kami ada rasa iri hati, ada rasa dengki. Ampuni kami, suci kuduskan basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau Tuhan menjadi seperti perempuan ini yang berhutang kepada Yesus. Sehingga dia rela memberikan yang terbaik, persembahan yang murni, berbau harum, sangat mahal harganya. Sehingga mendapatkan pembelaan, pujian daripada Yesus sendiri. Apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah bukan untuk manusia mendapat pujian dari manusia, tapi untuk Yesus. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Bagi mereka yang sedang terpuruk secara ekonomi, Tuhan, Engkau juga buka jalan, buka pintu berkat-Mu. Sehingga mereka boleh alami pemulihan secara ekonomi. Demikian juga mereka sedang menghadapi masalah rumah tangga. Tuhan, biarlah kami boleh mencari Tuhan dengan segenap hati. Kami boleh membuka diri kami lebih lagi untuk dipenuhi kuasa kasih Kristus. Sehingga kami boleh melepaskan pengampunan. Kami boleh tetap berbuat baik di tengah keadaan sesulit apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah teladan kami yang sempurna. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami. Karena Engkau sudah lebih dulu memberikan bagi kami. Hidup-Mu, nyawa-Mu, bahkan curahan darah. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain. Supaya lebih banyak Tuhan orang yang percaya kepada Yesus. Lebih banyak lagi Tuhan. Pelayan-pelayan orang-orang seperti wanita ini mempersembahkan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Mempersembahkan hidup, tubuh, perkataan kami, pikiran kami, sikap hati. Berapa banyak sudah mau mempersembahkan hidupmu bagi Yesus. Mari angkat tanganmu Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Pegang tangan setiap kami. Tuhan tuntun kami. Untuk hidup kami tidak bagi diri sendiri. Tapi hidup kami bagi Kristus.
dan bagi banyak orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah buat kami, Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan kebaikanmu berlimpah atas kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan pujian kami kepada Bapa yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, kesetiaanmu selalu ada buat kami. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kasih Tuhan, naikkan di hadapan Dia. Sungguh besar setiamu, Dia nyatakan bagi kita. Kau nyatakan bagiku. Dialah Bapa yang selalu mengerti isi hati kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari angkat hati kita, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam haleluya kehidupan. Katakan Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
kasih Tuhan, biar kami senantiasa membawa pujian, penyembahan, glory, kemuliaan hanya bagi Yesus. Bahkan kami mempersembahkan hidup kami sebagai pujian, penyembahan bagi Tuhan. Biarlah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan boleh menyertai Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menjadi penolong yang setia. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.